Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bara Cipta Dinda dengan nomor NPM 1831 1235 1550 229. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh kinerja terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian saat work from home. Proposal ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama ada bab 1, dimulai dari latar belakang sampai sistematika penulisan. Pada bab 2, dimulai dari penelitian terdahulu sampai hipotesis penelitian. Dan bab 3, dimulai dari jenis penelitian sampai waktu dan tempat penelitian. Latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pada awal tahun lalu kasus penyebaran COVID-19 masuk ke Indonesia yang menyebabkan pembatasan ruang gerak pegawai. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah mengeluarkan SN-Pan-RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Dengan diberlakukannya sistem bekerja di rumah atau WFH ini, dipercaya merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menekan angka persebaran COVID-19 khususnya di klaster perkantoran. Namun, penyesuaian sistem tersebut masih ditemukan beberapa kendala, seperti masih diperlukannya adaptasi dengan kebiasaan bekerja di kantor dengan fasilitas yang ada, terus tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan pada saat di rumah, dan timbulnya miscommunication dalam koordinasi antar pegawai yang berujung pada kekhawatiran menurunnya kinerja pegawai. Saya juga telah melakukan wawancara singkat. Sebagai contoh, ada pegawai perempuan yang sudah berkeluarga dan sebagai ibu rumah tangga, yang mana saat mendapatkan jadwal bekerja di rumah, pegawai tersebut mendapatkan banyak distraksi, seperti beberes rumah, bantu anak sekolah online, dan lain-lain. Nah, yang mana membuat pegawai kehilangan fokus dalam bekerja. Adapun data pendukung lain yang telah saya telusuri melalui kata data yang menyatakan bahwa terdapat kendala kinerja pegawai pada saat WFH seperti bekerja lebih lama, mengubah jam kerja, melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga seperti yang saya sebutkan tadi, terus membuat area kerja terpisah, bekerja lebih singkat, diminta keluarga melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lainnya. Nah, Kementerian Pertanian ini sudah melakukan penilaian kinerja secara elektronik melalui ipersonal.pertanian.go.id. Dalam ipersonal.pertanian.go.id ini terdiri dari e-kinerja dan e-kehadiran. Nah, diharapkan dengan adanya e-kinerja ini dapat memudahkan pimpinan atau atasan langsung pegawai untuk memonitoring dan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai. Samping itu, pegawai juga dengan mudah menginput dan melaporkan hasil pekerjaannya melalui aktivitas harian. Lalu, adapun identifikasi masalah dalam latar belakang yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, pembatasan ruang gerak pegawai. Yang ketiga, keefektifan penggunaan aplikasi e-kinerja pada saat WFH. Yang keempat, kinerja pegawai Sekretariat Dirjen PKH 1FH. Dan yang kelima, pengaruh kinerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal PKH Kementerian Pertanian 1FH. Adapun pembatasan masalah. Yang pertama, keefektifan kinerja pada saat work from home bagi pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Yang kedua, kinerja pegawai pada saat work from home. Dan yang ketiga, ada atau tidaknya pengaruh pada kinerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian saat work from home. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan, adapun rumusan masalahnya pada penelitian ini. Itu adakah pengaruh antara penerapan aplikasi e-kinerja dengan kinerja pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian saat work from home? Adapun tujuan dan manfaat pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dengan mengetahui pengaruh signifikan antara penerapan aplikasi e-kinerja dengan kinerja pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal PKH saat melakukan WFH.
dan manfaat penelitian ini. Yang pertama, untuk manfaat akademik sebagai sumbangan ilmu bagi jurusan administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional. Dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya bagi jurusan administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini sebagai masukan dan saran serta evaluasi yang membangun bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dalam implementasi kinerja. Bab 2, kerangka teori. Adapun penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan pada penelitian yang saat ini. Yang pertama dari Alif Ilham Sirait pada tahun 2019 dengan judul Penelitian Kinerja Pegawai melalui penerapan sistem kinerja di Badan Kepegawaian Negara Kota Banda Aceh. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan saya lakukan, persamaannya terletak pada fokusnya yaitu pada kinerja, dan perbedaannya terdapat di lokus penelitian dan metode yang akan digunakan. Dan pada penelitian terdahulu yang kedua dari Rizky Fajrin tahun 2019 dengan judul Implementasi Kebijakan Kinerja di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yaitu kinerja dan perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan metode yang akan digunakan. Lalu dari Jarwati dan Sri Hartono dan Jumali pada tahun 2017 dengan judul Analisis Penilaian Sistem Kinerja Komunikasi Stres Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Daerah Surakarta. Persamaannya terletak pada fokusnya yaitu kinerja dan perbedaannya dan metode penelitian yang digunakan dan perbedaannya terletak pada lokus penelitian. Lalu menurut Emma Nurhayati pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian Kinerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai di Kecamatan Semarang Timur melalui motivasi sebagai variabel intervening. Persamaannya terletak di fokus penelitian yaitu kinerja dan metode yang akan digunakan, lalu perbedaannya terletak pada lokus penelitian. Adapun kerangka konsep dan teori. Kerangka konsep teori pada sistem informasi manajemen menurut Steer dan Reynolds pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu perangkat elemen atau komponen yang saling terkait satu sama lain yang dapat mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyebarkan data juga informasi, serta mampu untuk memberikan feedback untuk memenuhi tujuan suatu organisasi. Lalu ada pengertian kinerja menurut Permentan nomor 12 tahun 2019 yang mana melakukan penilaian SKP melalui elektronik. Lalu pada kinerja pegawai menurut Mangkunegara adalah kinerja pegawai ini merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, kinerja pegawai adalah prestasi kerja atau hasil kerja atau output, baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai pegawai persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun pengertian penilaian kinerja pegawai menurut Matthias dan Jackson pada tahun 2006, penilaian kerja atau performance appraisal merupakan proses evaluasi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penilaian kinerja harus memberikan umpan balik kinerja atau feedback kepada karyawan agar mengetahui seberapa baik para pegawai dalam melakukan pekerjaan. Berikut kerangka berpikir. Pada kinerja ada indikator SKP secara elektronik, pencatatan target dan realisasi kerja secara elektronik, dan kualitas kerja. Indikator pada kinerja pegawai ada kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanakan tugas, dan tanggung jawab. Adapun hipotesis penelitian, yang pertama itu H0, tidak adanya pengaruh yang signifikan pada kinerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal PKH pada saat WFH, dan hanya terdapat pengaruh yang signifikan antara
pada kinerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal PKH pada 1 SH. Ketiga, metodologi penelitian. Jenis metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data, observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil adalah seluruh pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal PKH, dan sampelnya sebagian pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal PKH melalui random sampling. Adapun teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif yang terdiri dari tabel distribusi frekuensi, mean, median, modus, dan variasi sampel. Yang kedua ada uji korelasi, ada koefisien determinasi, ada analisis regresi, dan yang terakhir ada pengujian hipotesis melalui uji T. Berikut definisi konseptual dan operasional. Pada variabel T, ada kinerja, pengertian kinerja. Kinerja ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan penelitian dan pengukuran kinerja pada para pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan juga menjadi dasar dalam penghitungan prestasi kerja. Adapun indikatornya, yang pertama ada SKP secara elektronik, yang kedua ada pencatatan target dan relasi kerja dan secara elektronik, dan yang ketiga ada kualitas kerja. Adapun variabel Y pada penelitian ini yaitu kinerja pegawai, yang mana kinerja pegawai ini adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan indikatornya terdiri dari kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Terima kasih.